Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mempersiapkan diri untuk masuk di dalam ibadah Minggu Trinitas. Kami mempersilahkan Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat Tuhan untuk bersaat hening menghayati karya Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dipersilahkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memuliakan Allah dengan mengangkat satu pujian dari Kidung Jemaat nomor 19 bait 1 dan 3. Tuhanku Yesus. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Damai sejahtera Tritunggal Maha Kudus beserta kita. Hari ini kita merayakan Minggu Trinitas, Allah yang Esa, Allah yang telah menciptakan bumi dengan segala isinya, Allah yang telah hadir bagi umat manusia dan memberi manusia kuasa atas bumi. Manusia menjadi wakil Allah dan juga mitra Allah dalam mengelola, memelihara, dan menjagai bumi. Allah yang hadir dalam rupa manusia, Sang Putra, Yesus yang memulihkan manusia. Manusia dipulihkannya untuk menyadari tugas dan tanggung jawabnya. Manusia yang juga senantiasa disertai Allah melalui kehadiran Roh Kudus yang menuntun manusia memelihara bumi dan isinya. Karya pemeliharaan Allah bagi bumi ini nyata dengan keterlibatan kita untuk turut berkiprah sebagai mitra dan wakil Allah di bumi ini, menghadirkan damai bagi semua orang. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersama-sama menyanyikan dari Kidung Jemaat 242 bait pertama dan kedua, Muliakanlah Allah Bapa. Muliakan Allah Bapa.
Allah berkarya menciptakan bumi dengan segala isinya. Ia pun menjadikan manusia serupa dengan gambarnya. Manusia dijadikan wakil dan mitranya di dunia, diberinya kuasa menguasai isi dunia. Namun dosa manusia menjadikan manusia merusak hubungan antara sesama dan juga dengan alam sekitarnya. Keserakahan manusia menjadikan alam rusak karena eksploitasi yang dilakukan manusia hanya untuk memuaskan nafsu semata. Pemeliharaan bumi yang menjadi tanggung jawab manusia telah diabaikan. Kita menjadi salah satu di antara manusia yang telah merusak relasi antar dan juga alam ini. Saat ini marilah kita menyadari segala pengelanggaran dan dosa kita itu. Seraya kita memohon ampun kepada Tuhan dalam doa. Jemaat dipersilahkan berdoa secara pribadi untuk mengakui dosa-dosanya di hadapan Tuhan. Terimalah ya Tuhan pengakuan dosa kami. Hapuskanlah segala dosa dan pelanggaran kami. Perbaurilah kami dalam pengasihan-Mu. Demi Kristus Yesus Sang Penebus dosa, kami memohon. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersama-sama menyanyi dengan Kidung Jemaat 25. Kita nyanyikan bait pertama, kedua, dan ketiga. Ya Allahku di cahyamu. Kini terimalah berita anugerah dari Tuhan. Sebagaimana tertulis dalam 2 Korintus 13 ayat 13. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat yang terkasih, mari kita memujikan Kidung Jemaat 246 bait yang pertama. Ya Allah
yang Maha Tinggi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kami ajak untuk berdoa. Sebagaimana kami umat yang penuh dengan dosa dan celah, pada pagi ini kami bersyukur karena Tuhan memanggil kami di dalam kekudusan-Mu untuk bersama-sama beribadah. Di dalam kekeringan dan ketidakmampuan kami, biarlah Tuhan menghadirkan Roh-Mu untuk hadir di dalam kami masing-masing, menguatkan hati kami masing-masing, sehingga kami dimampukan untuk mengerti firman-Mu. Inilah kami Tuhan, pakai kami sebagai saluran berkat untuk memberitakan firman-Mu. Kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Amin. Bapak, Ibu-ibu, dan saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan pertama kita ambilkan dari Kejadian 1 ayat pertama sampai dengan Kejadian 2 ayatnya yang 4a. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum terbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya, dan oleh Roh Allah melayang-layanglah di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkan-nyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala, dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang,
jadilah pagi, itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap, hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi, dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung itu di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, segala jenis binatang liar, dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah, kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, ku berikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikan itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 menyelesaikan, kami ulangi, ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan diambil dari Mazmur 8. Demikian bunyi firman-Nya.
manusia hina sebagai makhluk mulia. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit, Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkam musuh dan pendendam. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan, dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Bacaan yang kedua diambilkan dari 2 Korintus 13 ayat 11 sampai dengan 13 yang demikian. Akhirnya, saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera, akan menyertai kamu. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil pada pagi ini diambil dari kitab Matius 28 ayat 16 sampai 20. Matius 28 ayat 16 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Haleluya,
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sinode memberi tema pada Minggu Trinitas ini berjudul Terlibat Memulihkan Ciptaan Bersama Allah Trinitas. Jemaat yang dikasihi Tuhan, data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2015 Indonesia memiliki 128 juta hektar hutan. Pada kurun 2 tahun, yaitu pada tahun 2017 ada penyusutan menjadi 125,9 juta hektar hutan. Dengan demikian kurang lebih 1 juta hektar tiap tahun negara Indonesia kehilangan hutan. Kerusakan alam yang begitu cepat akibat kerasukan dan kerakusan manusia, dan itu kita rasakan bersama. Belum lagi ada cuaca ekstrim yang melanda di negeri ini. Ada pemanasan global, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, dan sebagainya. Itu semua adalah salah satu contoh yang kecil dari alam yang telah rusak. Padahal Tuhan Allah menciptakan bumi dengan kondisi yang amat baik. Kalau kita baca di dalam Kejadian 1 ayat 31a tadi, maka Allah melihat yang dijadikannya itu sungguh baik, sungguh amat baik. Allah lah yang telah berkarya menciptakan bumi dengan segala isinya. Allah menciptakan segala isinya dalam kondisi baik. Dan manusia diciptakan segambar dengan Allah. Di dalam Kejadian 1 ayat 26 memberikan gambaran bahwa manusia diciptakan sebagai wakil Allah dan mitra Allah di dalam dunia ini. Namun kejatuhan manusia di dalam dosa merusak segala yang ada. Manusia dengan serakahnya merusak alam. Kuasa yang diberikan manusia untuk memuaskan diri sendiri, bahkan memuaskan terhadap sesama manusia. Relasi yang telah ada antar manusia menjadi rusak. Yang kuat menekan yang lemah. Perbedaan menjadikan perpecahan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, namun demikian Allah tetap mengasihi manusia dan memulihkan manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Kedamaian akan terjadi ketika manusia
mengalami pemulihan dengan Allah. Pemulihan terjadi karena kasih Tuhan Allah. Pemulihan terjadi karena kasih karunia Tuhan Yesus. Dan pemulihan terjadi karena persekutuan dengan Roh Kudus. Namun kedamaian harus diperjuangkan. Kita harus memperjuangkan dengan sungguh-sungguh. Tuhan Allah tidak meninggalkan umatnya. Oleh karena itu pada hari ini, pada pagi ini, Allah menuntun mewujudkan dengan mengajak kepada manusia. Pertama, manusia harus memperhatikan tingkah lakunya sendiri masing-masing. Manusia harus memperhatikan keberadaannya masing-masing. Itu yang pertama. Paulus mengingatkan jemaat Korintus untuk mengusahakan hidup sempurna. Oleh karena itu manusia harus kembali melihat ke dalam dirinya. Apa yang telah ia lakukan dalam kehidupannya. Manusia harus menyadari bahwa ia adalah wakil Allah. Ia mitra Allah yang memiliki kuasa, bukan memeras bumi. Manusia memiliki kuasa bukan untuk semena-mena memeras bumi dengan seenaknya. Di dalam Mazmur tadi dikatakan, sang pemazmur menyadari akan ciptaan Tuhan yang sangat indah. Pemazmur juga menyadari dirinya sebagai ciptaan yang istimewa. Dan pemazmur menyadari bahwa ia dicipta segambar dengan Allah, bahkan serupa dengan Allah. Oleh karena itu manusia harus dapat menjadi mitra Allah dan wakil Allah yang memelihara karyanya yang begitu indah di dunia ini. Dan ajakan Tuhan Allah yang kedua adalah menyadari bahwa manusia disertai oleh Allah. Manusia harus menyadari bahwa dirinya disertai Allah. Di dalam menjaga karya Allah, tentu manusia menghadapi berbagai banyak rintangan dan tantangan. Oleh karena itu Paulus kepada jemaat Korintus mengingatkan akan penyertaan Allah Bapa, penyertaan Allah Putra, dan penyertaan Allah Roh Kudus. Demikian pula di dalam Matius 28 ayat 20b tadi. Di sana dikatakan, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebagai mitra Allah yang diberi kuasa dan wewenang oleh Allah, manusia tidak pernah ditinggalkannya. Roh Kudus senantiasa bekerja. Roh Kudus senantiasa menyertai umatnya untuk turut
di dalam karyanya. Saudara-saudara, pada Minggu Trinitas ini umat mendapat penegasan untuk terlibat di dalam karya pemulihan ciptaannya. Orang Kristen harus memahami bahwa Trinitas itu adalah dogmatis sekaligus praktis. Di dalam konsep Trinitas dipahami bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus berada dalam satu relasi kasih yang setara. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus adalah suatu relasi yang setara dan kekal. Di dalam relasi kasih itu semua berada di dalam keesaan. Dan keesaan itu tidak bisa dipisah-pisahkan. Saudara-saudara, di dalam kesatuan itu umat diundang untuk turut serta di dalam kebersamaan dengan Allah. Keikutsertaan umat merupakan respon umat atas karya kasih Allah. Saudara-saudara yang terkasih, melalui konsep Trinitas yang dogmatis dan praktis inilah orang Kristen terlibat dalam pemulihan lingkungan hidup. Alam semesta yang diciptakan Tuhan dengan sungguh amat baik telah dirusak oleh dosa manusia. Hubungan yang pernah rusak antara manusia dengan alam dipulihkan oleh Allah melalui karya Kristus. Hubungan yang telah pulih itu terus dan terus menerus dipelihara oleh Roh Kudus. Saudara, konsep Trinitas ini menegaskan bahwa keterlibatan aktif manusia memelihara lingkungan adalah ekspresi iman, sebuah kekuatan iman yang menjadi gaya hidup orang percaya. Saudara-saudara, marilah kita terlibat di dalam karya pemulihan ciptaannya dengan bersama-sama. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari bersama-sama umat Tuhan di segala tempat dan waktu kita nyatakan kembali pengakuan iman rasuli kita menurut pengakuan iman rasuli. Mari kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita naikkan doa kita. Mari kita hantarkan. Kami sudah mendengarkan alunan pujian kepadamu Tuhan. Kami sudah mendengarkan puji-pujian yang begitu indah dan kami merasakan berkat sukacita dari alunan pujian tersebut. Kami juga sudah mendengarkan firman yang boleh kami sampaikan maupun kami dengar. Seberapapun yang kami dengar, biarlah Roh Kudus berkarya di dalam diri kami, sehingga kami dimampukan untuk berkarya kepada orang-orang yang kami jumpai di dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di dalam kekeringan dan kelemahan kami, dan di dalam ketidakmampuan kami, biarlah Roh Kudus terus-menerus bekerja di dalam hidup kami. Ajar kami untuk memperingatkan diri kami sendiri akan siapakah kami ini. Dan ajar kepada kami untuk menyadari bahwa Allah betul-betul berkarya dan menyertai kami. Di dalam kehidupan kami saat ini, biarlah Tuhan menjagai kesehatan kami. Di dalam kami melakukan aktivitas kami, biarlah Tuhan berkati. Kami bersyukur Tuhan untuk kehidupan baru kami, untuk kehidupan rohani kami, dan untuk semangat kami. Kami menyerahkan Tuhan doa yang tiada sempurna ini ke dalam tangan-Mu, seperti yang Tuhan Yesus ajarkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari jemaat Tuhan yang terkasih, saat ini kita diberi kesempatan untuk mengumpulkan persembahan. Dan oleh karena itu marilah kita haturkan syukur kita melalui persembahan yang sudah kita persiapkan dengan mendengarkan sabda Tuhan yang mendasari persembahan kita dari 1 Tawarikh 16 ayat 29 yang demikian firman Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Pengumpulan persembahan akan kita iringi dengan pujian dari Kidung Jemaat nomor 287B bait 1 dan 2. Sekarang beri syukur. Diberinya kita
Marilah Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat Tuhan, persembahan yang sudah kita kumpulkan ini kita haturkan ke hadirat Tuhan di dalam doa kami hantarkan. Allah Bapa Surgawi, Allah yang maha baik, Bapa yang maha mulia, Tuhan yang maha kudus, Allah yang maha agung dan Bapa yang maha besar, Engkau Allah yang maha murah. Inilah anak-anak-Mu yang saat ini ada di tempat di rumah-Mu ataupun yang ada di rumah kami masing-masing oleh karena masih di dalam situasi pandemi. Kami menghadap kehadirat-Mu Bapa, menghaturkan sembah sujud dan bakti kami kepadamu karena kami mengimani Engkaulah Allah yang harus kami sembah dan kepadamu kami harus bersujud serta memberikan hormat. Kami bersyukur atas segala hal yang terbaik yang sudah Tuhan berikan kepada kami pribadi lepas pribadi. Kami memohon ampun atas segala dosa kesalahan yang selalu kami perbuat di dalam kehidupan kami. Bapa Surgawi yang maha murah dan maha kasih, saat ini kami menghaturkan persembahan kepadamu, baik itu persembahan mingguan, persembahan bulanan, persembahan istimewa, persembahan renovasi gereja, dan persembahan-persembahan yang lain. Kami menyadari persembahan yang kami haturkan sungguh tidak layak dan tidak imbang dengan berkat yang selalu Tuhan curahkan di dalam kehidupan kami. Namun kami percaya Engkau akan mensucikan. Oleh karena itu Tuhan, kami haturkan kehadirat-Mu. Engkau sucikan agar persembahan yang kami kumpulkan dapat dipergunakan untuk kelebaran kerajaan Tuhan. Bapa Surgawi yang maha mulia, kami masih mohon kekuatan dari Engkau, anugerah dan berkat dari-Mu, agar setiap langkah kehidupan kami yang kami lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, dan akhirnya apapun yang kami lakukan boleh menjadi persembahan yang harum bagi Engkau. Allah Bapa Surgawi yang maha mulia, di akhir ibadah ini kami mengingat akan keberadaan bangsa dan negara kami. Oleh karena itu Bapa, segala permasalahan yang masih dihadapi oleh anak-anak-Mu, kami bangsa dan negara kami Indonesia ini, setiap pribadi yang terlibat, kiranya Tuhan berikan kemampuan untuk dapat mencari solusi, menyelesaikan permasalahan-permasalahan ini dengan bijaksana. Kami mohon berkat-Mu untuk setiap pribadi jemaat-Mu, terkhusus jemaat di GKJ Wonocatur ini. Engkau berikan berkat yang melimpah, Engkau berikan hati yang rendah, Engkau berikan rasa syukur yang tinggi, dan Engkau berikan kesadaran bahwa Engkau memberikan yang terbaik untuk jemaat-Mu yang ada di GKJ Wonocatur ini, sehingga keberadaannya selalu di dalam rasa bersatu dan baik adanya. Bapak Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih Engkau sudah memberkati di dalam kami mengadakan ibadah dari awal, tengah hingga akhir ini. Terima kasih ya Bapak, Engkau sudah hadir dan menolong memberkati kami semua. Oleh karena itu Tuhan, pada akhir ibadah ini kami mohon berkat-Mu, karena kami akan undur dan akan masuk di dalam kehidupan kami sehari-hari. Mohon pertolongan Roh Kudus
supaya setiap hal yang kami lakukan boleh menjadi kemuliaan nama Tuhan. Ampunkanlah ya Bapa apabila terselip dosa dan kesalahan di dalam kami mengadakan ibadah saat ini. Doa yang tidak sempurna ini kami haturkan di dalam satu nama yang kami imani menjadi juru selamat kami yang hidup, Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita akhiri ibadah pada minggu pagi ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 242 bait yang ketiga dan keempat, Muliakan Allah Bapa. Hiduplah seturut karya Allah dalam menjaga bumi. Kami siap hidup menjaga bumi. Jadilah mitranya dalam mewujudkan kehidupan damai sejahtera di bumi ini. Kami siap menjadi mitra Allah, mewujudkan kehidupan damai sejahtera di bumi ini. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Hidup